Sekarang kita bicara Islam. Islam, dia adalah ad-din. Apa itu ad-din? Tidak sekedar agama, tidak sekedar, ingat ya, tidak sekedar agama. Kapan dia hanya sekedar agama, disitulah kenapa ada sebuah pemahaman yang bisa memisahkan spirituality dengan religion. Dan ini sudah masuk ini di ilmu-ilmu sains. Religion. Ingat ya, di mana kata kuncinya? Kenapa Islamic worldview itu penting Anda dalami? Karena Anda akan terperangkap ketika belajar sains memisah juga seperti ini. Dan disitulah kekacauan awal. Anda menjadi spiritualis, tapi Anda dangkal secara agama, bahkan mempertentangkan antara agama dengan nilai-nilai kebaikan. Itu fundamental itu yang fundamental. Kacau di situ. Sekali Anda tinggalkan sains karena ini, ya, tapi akan menjadi ketimpangan terus. Karena sebenarnya Anda tidak mampu mengurai. Jadi Islam itu tidak mempertentangkan ini atau memisahkan ini. Sementara spiritual apa namanya? Ini mungkin salah satunya adalah gambaran psikologi secara umum. Dia memisahkan ini. Di situ kekacauannya. Kapan kita pisahkan spirituality dengan religion, spiritualitas dengan religiositas, disitulah kekacauan awal dalam kehidupan. Ini kan turunnya sebagai apa? Kebaikan kan? Orang baik, gitu kan? Ini apa? Orang taat. Makanya apa nanti jadinya? Ini dipertengkarkan. Lalu bagaimana tidak dipertengkarkan? Toh orang Islam secara mayoritas tidak memperagakan Islam sebagai ad-din. Dia hanya ributi saja irisan religion, agama, jadi manusia yang bertaat, tapi enggak memperagakan nilai-nilai kebaikan yang universal. Di situ kekacauannya. Ketika Anda di riset, pembuktiannya adalah memang Islam pun tidak bisa menyelaraskan apa itu, membunyikan Islam sebagai spirit dan religi. Karena kekacauan awalnya adalah, kan ini dari riset mereka, dari riset, itu tidak salah. Toh orang Islam sendiri tidak memperagakan Islam sebagai Islam ad-din. Dia memperagakan saja sebagai religion. Dia memisah, kenapa? Dia terpisah cara berpikirnya, nanti kenapa terpisahnya? Iya, silakan. Mungkin bisa lebih disederhanakan lagi. Apa itu baik, apa itu taat? Karena ada yang sading ini, baik belum tentu taat, taat belum tentu baik. Ya, kata itulah, itu bukti pemisahan. Ya, kalau kan kenapa akhirnya muncul seperti itu? Ya karena orang Islam gagal memperagakan Islam sebagai ad-din. Dia taat, sujud dan sebagainya sama. Dia sujud di malam hari, mencaci di pagi hari. Bagaimana bisa dia tawadu di malam hari, sombong di pagi hari? Kacau kan? Iya, karena dia tidak syamil, tidak semua. Dia mengalami sebuah keterpisahan dalam pemahaman. Ini namanya kekacauan. Anda kebayang ya, kacaunya worldview. Jangan bicara nih yang terlalu jauh ke urusan apa sosiologis. Yang kacaunya dari awal. Oke? Saya cungkil Anda dari akarnya. Ya, apa yang kita kacau? Nanti kalau teman-teman googling, ada itu betul-betul secara distingsi itu dia bagi beda spiritual dengan religi. Ya itu memang mungkin agama-agama yang lain mungkin akhirnya. Tapi di sisi yang lain kita tertantang karena termasuk agama Islam, orangnya memperagakan, memisah juga. Dia tidak hadir untuk tampil sebagai orang taat sekaligus menjadi orang yang baik. Dia adalah orang yang patuh terhadap Allah dan juga
ya, dan juga dalam hubungan sosial itu ya humanis. Gitu. Jadi spiritual dan humanis dia harusnya gitu. Tidak berhasil membunyikan itu karena kedangkalan paradigmatis. Berarti hablumullah binas. Betul sekali. Jadi itu bukan hal yang ngomong kosong. Hanya karena kegagalan kita memperagakan. Kenapa gagal memperagakan? Tidak paham secara konseptual. Clear ya? Baru bicara Islam. Setidak-tidaknya ini teman-teman bacalah, tolong dibaca ini, tolong dibaca. Jangan andalkan pertemuan 2 jam untuk menganggap bahwa kita clear Islam pemuda dan perubahan sosial. No, ini cuma sekedar potret kecil untuk memantik saja bahwa ada banyak ilmu yang kita sudah apa? Ada banyak ilmu yang berkembang dan kita sudah sangat jadul. Tidak ya nanti berhubungan dengan kemampuan baca dan sebagainya, iyalah. Clear ya? Ya, makasih. Jadi ingat, Islam sebagai ad-din dia tidak pernah memisahkan antara agama dan spiritual. Kapan itu pisah? Berarti Anda termakan sendiri oleh paradigma yang lain. Ya, ada orang kadang sekali khawatir untuk membunyikan Islam ketika dia mau berlaku humanis. Takut berpenampilan Islami karena dia terhalang oleh stigma. Tapi kalau Anda akan menjadi percaya diri karena Anda tahu bahwa Islam itu tidak akan seperti itu. Tidak rancu antara mana ketaatan kepada Allah dan hubungan humanis terhadap sama manusia, sama makhluk. Oke. Berikutnya kita tadi pemuda sampai situ dulu. Kita masuk ke perubahan. Ada satu kata yang belum kita ini kan, perubahan. Teman-teman kan suka pakai agent of change kan? Ya ini kan, agent gimana tuh? Agent of change. Kayak agen itu kayak sesuatu yang mesin ya. Agen itu kan membawa sesuatu yang tidak boleh berubah. Tapi di sisi yang lain, membawa sesuatu yang sesuai dengan inputnya, ya. Seperti ini ada program di dalamnya, dia input, ada program harus sesuai dengan apa inputannya, dari nilai kreativitas. Tapi di sisi yang lain mau berubah, jadi itu kan rancu sebenarnya. Tapi saya lagi tidak mau mengkritisi ini, nanti malah meribut sesuatu yang tidak fundamental. Yang saya pengen teman-teman pahami dulu, bedakan dulu antara change ini dengan transformasi. Ya, change dan transformasi. Sesuatu yang change itu kan sebenarnya sesuatu yang pertama eksternal dan mekanik dia. Mekanis. Bisa mekanik. Sementara transformasi sesuatu yang hadir secara intrinsik internal di dalam diri kamu berubah, makanya kamu bisa mentransformasi kehidupan. Sebenarnya kalau mau dibilang ya, energi ini jauh lebih kecil kita gunakan tapi memberikan perubahan lebih besar dibanding kata change itu tadi. Ini kan secara definisi kalau kita mau bedah, kan perubahan ini kan bahasa Indonesia itu kan terbatas banget ya. Yang kita bawa change itu sesuatu misalnya gini. Ambillah contoh saya flu. Saya datang kepada siapa? Resmi. Emi, saya datang kepada Emi untuk berobat. Maka saya menyerahkan semua kepada Emi, mau diapain gue? Itu namanya change, bergantung kepada sesuatu yang eksternal untuk merubah saya secara internal. Itu namanya change. Oke? Sementara transformasi, kamu paham kamu kenapa, apa yang kamu harus rubah. Maka dia lebih bersifat internal. Tapi begitu kamu tahu di mana masalahmu, apa masalahmu, kamu selesaikan masalahmu, hidupmu tertransformasi. Dan kamu berdekatan dengan orang lain, kehidupannya pun berubah. Makanya akan berbeda. Karena ini mencari perubahan itu dari eksternal sehingga dia berubah.
Jadi contohnya misalnya orang mau ini nggak ada modal, kan dia mengambil sesuatu yang eksternal. Kalau nggak ada modal nggak bisa jualan. Apalagi kalau nggak ada dokter saya nggak bisa sembuh. Kalau nggak ada obat, pokoknya semuanya eksternal. Jadi ingat ya, dari awal saya tidak pengen teman-teman mengambil sebuah kebenaran posisionalitas, tiba-tiba terjebak salah benar. Itu bukan salah benar. Ini pertanyaannya efektivitas. Ini sudah lama, ini lama prosesnya, dan tidak efektif. Bisa balik lagi. Misalnya gini, dokternya apa? Dokternya nggak ada. Berarti saya terapi berikutnya saya gagal kan? Atau dokternya pergi, terapi saya berhenti. Karena saya mau bergantung kepada eksternal. Makanya sudah lama tidak efektif. Kalaupun berlangsung terus, ya harus bergantung sama eksternal. Jadi sementara ini, ya berlangsungnya lebih cepat, tapi harus hadir sebagai subjek kehidupan. Kita harus hadir sebagai subjek kehidupan. Kamu mau belajar konsep, ya supaya tahu apa masalahnya. Pertanyaannya, di sini kan kamu mau datang aja jadi objek. Di sini subjek. Disinilah kekacauan awalnya. Karena kita hadir sebagai objek. Terserah kamu mau apain gue. Ya kan? Nah, maka subjek itu berbeda. Ini lebih cepat, bukan berarti sangat cepat, dan efektif. Oke, itu perubahan. Ya, jadi pahami struktur peradaban, berarti itu kita memahami secara sosial. Pahami Islam tidak hanya sekedar agama, tapi Anda menjadikannya sebagai worldview. Pahami perubahan, bahwa perubahan itu sebenarnya mengambil bentuk. Ini bisa Anda lakukan kalau yang Anda lakukan kepada benda. Tapi tetap Anda subjeknya. Tapi kepada manusia, jadikan dia berdaya untuk melakukan perubahan. Jadikan dia berdaya. Hanya di situ masuk di self empowerment. Kalau Ceng, Anda akan terperdaya. Memperdayakan. Anda yang harus mengikuti maunya mesin. Kan Anda pakai mesinnya. Jadi kan mesin Anda adalah objek. Nanti kalau kita bicara filosofis, kita bedah itu biar sampai ngebul itu isi kepalanya. Tapi jangan dulu, pelan-pelan dulu ya, pelan-pelan. Karena pembelajaran begini aja itu sudah, saya nggak tahu apakah ada yang hang atau apa, saya nggak tahu ya. Dan setidaknya ada. Saya suka bercanda juga. Ya, jadi pahami itu, pahami. Ya. Oke, selesai ya sampai sini. Silakan di capture ini, saya hapus.